kita bisa bertemu kembali di Rabu mengaji kitab Tauhid. Kita baca Al-Fatihah dulu kepada Dr. Mustafa Ibn Bogo dan Abu Suja. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun halaman 46 ya. Faslun fasal wa syara'itus sholati, piro-piro salat, beberapa syarat salat. Qabla dukhuli, sebelum masuknya, fiha waktu salat, itu khamsatu asya, ada 5 perkara. Jadi syarat salat sebelum masuknya waktu salat. Jadi syarat itu ada 2. Dalam bahasa orang Arab, syarat itu juga bisa diartikan sebagai tanda. Nah, syarat di sini ada 2. Kita sudah bahas kemarin nanti kita bahas ada syaratnya sah sholat, ada syarat wajibnya sholat. Kalau ini adalah syarat sahnya sholat, karena qabla dukhuli fiha, sebelum masuknya waktunya sholat. Itu ada 5. Yang pertama, thaharatul a'dha minal hadas, ya, suci dari anggota tubuh. Anggota tubuh itu suci minal hadas, dari hadas, wan najas, dan najis. Hadas tahu ya apa hadas? Hadas itu suatu yang disebabkan oleh najis. Najis itu barangnya, ya. Najis, hadas itu kentut terus najis. Hadas itu ya, dia hadas. Najis itu ya kayak kencing, buang air besar, itu najis. Apa najis? Biasanya itu. Kemarin kita sudah bahas itu. Minal hadas di sini dijelaskan baik asghar maupun akbar. Dikali ta'ala ya alladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah, ini adalah hadas kecil. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin menegakkan salat, idza kuntum ila sholat faghsilu. Nah, faghsilu wujuhakum wa aydikum ini termasuk apa? Wudu. Nah, faghsilu wujuhakum wa aydikum. Ini wudu. Jadi kalau punya hadas kecil, wudu saja. Terus wasatrul aurati, menutup aurat, ya. Bilibasin tahirin, dengan baju yang bersih. Bilibasin tahirin, dengan baju yang bersih. Jadi kalau mau menegakkan sholat, saat sahnya itu harus menutup aurat dengan baju yang bersih, yang terhindar dari najis. Meskipun najisnya umpama di pojokan sini kecil ya, kena tai kotorannya burung kecil, atau kotorannya cicak kecil, ya sudah tidak bisa. Meskipun kecil, tapi kalau nggak tahu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tahu, ya ganti baju atau dicuci sebagian gini apa? Dicuci, dikeringkan, baru dipakai untuk sholat. Nggak apa-apa. Gitu ya. Dan menutupi aurat ya, kalau auratnya laki-laki itu batasnya mana? Lutut, bawahnya lutut sampai pusar. Kalau perempuan semua anggota tubuh kecuali telapak tangan dan namun
ada juga yang mengatakan wajah itu boleh sholat wajahnya ditutup ya. Kadang kita pakai masker karena ada corona, boleh wajahnya ditutup. Perempuan juga boleh wajahnya ditutup ya. Ya itu kadang dalam keadaan darurat. Contohnya gini, ketika di masjid itu satirnya itu tidak sampai atasnya kepala satirnya, sehingga laki-laki masih punya kesempatan untuk memandang perempuan. Takut ada syahwat, itu boleh si perempuan menggunakan masker atau menggunakan niqab. Nah, niqab namanya apa namanya? Cadar. Boleh, karena dalam keadaan darurat. Kayak sekarang ini corona, dalam keadaan darurat kita boleh menggunakan masker. Tapi ada juga yang tidak sepakat atau tidak srek lah, tidak yakin sholatnya akan sah karena menggunakan masker juga ada. Tapi kalau jenengan yakin ya apa, karena itu dalam keadaan darurat diperbolehkan. Terus lanjut ya. Wal wuqufu ala makanin dhahirin. Wukuf itu adalah berdiam diri ala makanin dhahirin, di tempat yang suci. Jadi kalau sholat kita itu syaratnya harus berdiri tegak, berdiri di tempat itu, berdiam diri, artinya dalam jangka waktu yang tidak sedikit lama. Kita takbir sampai salam kan minimal sekitar 5 menit ya. Ya itu kan jangka waktu yang lumayan lama. Tidak berdiri di sini takbir, lalu rukuknya di sini, sujudnya di sini enggak. Itu batal ya. Maksudnya wukuf di sini adalah berdiam diri. Ala makanin dhahirin. Kalau kita di atas kendaraan, bagaimana sholatnya? Kalau sholat fardu, Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Secara di hadis ya, di Bukhari disebutkan Rasulullah tidak pernah melakukan sholat fardu di atas kendaraan. Kalau sholat sunnah, ya Rasulullah pernah melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Bagaimana cara sholat Rasulullah? Rasulullah pertama takbiratul ihram menghadap kiblat dulu. Setelah itu Rasulullah mengikuti gerakan unta. Kemana saja unta bergerak, yaitu masih sah. Yang penting takbirnya menghadap. Kenapa waktu itu sholat wajib Rasulullah tidak dilakukan di atas kendaraan? Karena ya Rasulullah bisa turun dari kendaraan, sholat bersama, sholat jamaah dengan sahabat. Ataupun tidak sholat waktu itu, Rasulullah menjamak dan qashar sholat wajib. Ya. Kalau sudah terbiasa sholat duha, ini riwayatnya Rasulullah pas sholat duha. Sholat duha di pagi hari di atas unta. Kalau jenengan semua sudah istiqomah sholat duha, itu terus dalam kendaraan di bis umpama, perjalanan ke Lumajang umpama, di bis atau di mobil, ini nggak mungkin ini maksudnya nanti ketinggalan istiqomah sholat duha. Ya sholat duha saja di atas kendaraan. Tapi dipaskan dulu, kira-kira ini sudah masuk kiblat belum? Nanti cari yang kira-kira posisinya kita yakin ini kiblat, baru kita sholat takbir. Setelah itu ikut gerakan mobil kanan kiri, itu sah.
hanya takbir ya, tidak harus salamnya juga menghadap kiblat, enggak. Takbirnya saja. Salamnya menghadap, ya udah ikut gerakannya. Ala makanin dhahirin. Tempat yang suci. Tempatnya suci, tidak ada najis. Tidak ada kelihatan najis, tidak ada kencing. Kalau nggak kelihatan, tapi kita yakin berprasangka, oh ini tempat ini kayaknya najis, ya cari yang suci gitu. Padahal nggak kelihatan nih, tapi kita, oh di sini ada anak kecil, mama, ada anak bayi umur setahun ke atas, pasti kan entah bagaimana lah, kencing lah, lah, nah, itu kan kita nggak tahu. Lalu kita khawatir orang tuanya tidak bisa membersihkan rumahnya dengan syariat Islam sehingga nggak suci. Nah itu kita cari tempat yang lain. Saya pernah mengunjungi rumah teman waktu itu. Saya mau nonton sholat. Ternyata di dalam rumah itu saya kurang yakin ya dengan teman saya ini. Kayaknya belum suci ini. Ya udah, saya akhirnya memutuskan untuk segera pamit sholat di rumah. Nah ini boleh ya. Artinya harus benar-benar hati-hati. Kita lihat juga rumahnya seperti apa, keadaan rumahnya seperti apa, yang tinggal juga seperti apa, ya. Sehingga kita bisa memastikan, oh ini suci, oh ini. Umpama pun tidak ada tempat lagi, masjid jauh. Kita bertamu ke orang masjid jauh. Rumah mau nurut di tangga kan nggak mungkin. Ya sholatnya ya tetap di rumah itu harusnya. Boleh menggunakan sajadah. Kita harus hati-hati dari kamar mandi pakai sendal, jangan nggak pakai sendal. Masuk kamar pakai sajadah yang lumayan besar, jangan yang kecilan, yang lumayan besar. Yang sekiranya bisa meyakinkan kita tidak khawatir dalam sholat. Nah, itu boleh meskipun di bawah sini pernah terkena najis, belum disucikan, boleh kita sholat. Ya, menurut ulama itu disahkan, sah sholatnya. Gitu. Lanjut ya. Wal ilmu bidukhulil waqti. Wal ilmu, dan mengetahui atau yakin bidukhulil waqti, masuk waktu. Yakin nih sudah masuk waktunya zuhur, meskipun mendung, tapi kita yakin dengan adanya jam tangan dan sebagainya, oh ini sudah waktunya zuhur. Kalau kita nggak punya jam, ya kita perlu berijtihad, ya ijtihad saja. Kira-kira tadi saya berangkat jam segini, nyampe di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah hutan, kita nggak tahu nih, perkiraan saja. Kita berangkat di jam 9, kira-kira nanti perjalanan berapa jam ya? 3 jam mama, 10, 11, 12, oh sudah masuk dulu. Itu namanya ijtihad. Boleh kita ijtihad menentukan waktu saat. Kalau di dalam penjara umpama, orang penjara kan nggak boleh keluar ya, nggak boleh keluar, cuma mungkin bisa lihat serengenge saja dan sebagainya. Nah kadang juga enggak, kalau penjaranya di dalam isolasi seperti itu ya nggak kelihatan, atau di rumah sakit kita nggak kelihatan kapan waktunya sholat zuhur, jamnya mati umpama. Nah kita itu boleh berijtihad atau tanya kepada orang yang adil, polisi tadi itu adil ya, polisi yang adil atau dokter, suster yang adil. Tanya, sus, Pak Polisi, apakah ini sudah masuk waktunya zuhur? Tuh, masuk waktunya, oke. Karena ada dalam Al-Quran ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sesungguhnya sholat itu untuk orang mukmin
sudah ditentukan waktu-waktunya. Harus sesuai waktunya. Kalaupun memang kita rodok mamang ya, ini waktunya sholat apa gurung ya. Tapi saya itu pingin cepat sholat gitu, kan? Pingin cepat sholat. Sehingga caranya begini, jenengan melamakan aja sholatnya, baca sholat yang tidak panjang. Sekiranya ketika salam itu sudah masuk waktunya sholat. Nah, dipikirkan seperti itu. Itu caranya. Untuk mengantisipasi, ya, belum waktunya sholat. Karena ijtihad, karena belum tentu benar ijtihad orang. Wa istiqbal kiblati, lanjut ya, wa istiqbal kiblati, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Tadi sudah kita bahas juga ya menghadap kiblat, tentang Nabi Muhammad menghadap kiblat pertama dalam takbiratul ihram. Setelah itu boleh menghadap dimanapun kendaraan itu melaju. Kalau perahu, nah ini perahu ya, konteksnya berbeda. Kalau perahu boleh kita sholat fardu di atasnya. Karena kan perahu ya, kadang berlayarnya berjam-jam, berhari-hari. Kita boleh sholat fardu di atasnya. Karena berhari-hari tadi itu memang pembaca lauk. Oh boleh nih. Wong mayang kalau di Bogor itu orang mayang. Itu berhari-hari nangkep ikan itu. Boleh sholat fardu di sana. Ini pengecualian. Tapi tetap takbir harus menghadap kiblat. Ya. Cari kiblat itu bagaimana cara menghadapkan? Cara kita kiblat. Matahari ya. Matahari kan timur ke barat. Ya itu matahari itu bisa menjadi patokan kita. Tapi yang jelas begini, barat dan kiblat itu ada kemiringan. Ya. Kemiringan sekitar 270 derajat sampai 300 derajat. 270 sampai 300 derajat. Kemiringannya seperti itu. Jadi memang barat sini itu miring gini. Ya. 270 derajat. Jadi nggak pas. Kiblat itu nggak pas barat, enggak. Jangan salah ketika mungkin orang menggunakan kompas. Oh ini kiblat sudah karena barat, mau salah. Jadi ini sebagai apa ya? Coba tadi dilihat 270 derajat sampai 300. Nggak banyak, cuma paling berapa ya? Dikit. Nggak banyak. Tapi itu juga mempengaruhi gitu. Mengaruhi sekali. Sedikit aja sudah melenceng ya. Kita mungkin berapa derajat, 10 derajat itu sudah kita menghadapnya ke Yaman mungkin. Ke Yaman atau ke Afrika, nggak tahu. Nah itu miringnya sedikit kita nggak tahu. Nah makanya itu sebagai antisipasi, sebagai ilmu juga, mohon ini diingat-ingat. Kiblat bukan berarti barat, ya dimiringkan 270. Termasuk di atas pesawat, mama kita haji, pernah ke sana? Siapa yang pernah ke sana belum? Berapa jam ya? Berapa jam? Setengah hari lebih ya? Hampir sehari ya? Hampir salah 18 jam atau 20 jam gitu. Tentu kita tidak bisa menjamak qashar. Pasti itu kita harus sholat di atas pesawat. Ya, kalau di atas pesawat, ya bagaimana lagi yang apa di atas pesawat? Ya kita sholat sesuai dengan arah pesawat tadi itu. Boleh. Ya. Terus kita lanjutkan nanti di pertanyaan sudah. Nah ini ada ada ayat dari Al-Quran Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram.
kami melihat taqalluba wajhika, wajahmu menghadap fisama di langit. Falwalliyannaka, maka kami malingkan wajahmu kiblatan ke arah kiblat tardaha yang diridhai. Wallu wajhaka syatral masjidil haram, menghadapkan wajahmu, hadapkan wajahmu ke arah kiblat, ke arah masjidil haram. Jadi kiblat itu ya Masjidil Haram. Kiblat itu ya Ka'bah, ya. Kiblat itu ya Ka'bah. Ka'bah ya kiblat. Jadi kalau orang di sekitar Ka'bah, kalau orang di Mekah itu harus pas itu, nggak boleh melenceng, harus pas, wajib ini hukumnya. Kalau orang di sekitar situ ya. Kalau orang udah jauh, ya udah jauh, yang pokoknya yakin ini sudah menghadap Ka'bah. Ada sebuah cerita Masjid Ampel Surabaya. Pernah ke sana? Belum. Yang pernah ziarah ke sana mungkin tahu ya. Itu bener, itu kiblatnya bener, Ka'bah. Sudah bener-bener menghadap Ka'bah. Waktu itu ada cerita Kiai Soleh Darat. Beliau itu ingin memastikan ini sudah menghadap kiblat belum, dibolongi itu. Lihat, oh iya ada Ka'bah, berarti bener. Ya sudah dapat patokannya, kalau ingin menyamakan ya patokannya ya Masjid Ampel, itu sudah bener, sangat bener. Insyaallah ya, dengan pintu Allah itu bener menghadap Ka'bah. Oke, lanjut. Wa yajuzu tarkul kiblati fi halatain. Wa yajuzu, boleh, tarku, meninggalkan, kiblat fi halatain, dalam dua hal. Yang pertama fi syiddatil khauf, dalam keadaan takut ya. Ada ayat di sini qauli ta'ala fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila dalam keadaan takut, apabila kamu dalam keadaan takut, farijalan, maka berjalan, maka boleh salat berjalan, aw rukbana, atau di atas kendaraan. Ayat ini dikisahkan turun ketika dalam keadaan berperang. Boleh kita tidak menghadap kiblat dalam keadaan berperang ya. Jadi karena kira-kira musuh ini dari arah sana, ya kita kalau menghadap kiblat ya takutnya diserang musuh. Kita boleh menghadap kiblat, boleh menghadap musuh ya, boleh menghadap musuh. Aurubana, atau dalam keadaan di atas kendaraan, boleh kita tidak menghadap kiblat. Jadi kalau ada musuh datang, kita boleh memerangi ya, nangkis lah istilahnya, menangkis itu boleh kita, lalu melanjutkan sholat itu boleh. Termasuk dalam keadaan ada bahaya, ada buaya Nah kita menghindar, boleh menghindar ya, membatalkan sholat, atau kita istilahnya nombak lah atau gimana, itu boleh ya. Ada ular, lalu kita membuang ularnya, boleh. Boleh kita tidak menghadap kiblat, kiblat sana, ada ular di sini di belakang kita mengambil ularnya, membuangnya, itu boleh. Kan kita nggak menghadap kiblat, ya itu boleh. Yang penting tetap ada di tempat itu, kaki kita tidak bergeser terlalu jauh, ya tetap di tempat situ, itu boleh. Oke, lanjut ya ke wafin nafilati fi safari ala rahilah. Wafin nafilati ini ya, salat sunnah. Jadi kita sudah bahas wafin dalam keadaan salat sunnah, fi safari dalam safar, perjalanan, ala rahilati, di atas kendaraan. Jadi salat sunnah di atas
kendaraan dalam perjalanan diperbolehkan. Kalau sholat fardu, kalau memang darurat sekali nggak bisa ya, kita ke perjalanan ke Bandung. Ke Bandung itu sekitar 16 jam. Itu kita bisa meninggalkan sholat itu. Karena nggak bisa kosor ya, nggak bisa jamak kosor. Itu boleh. Karena memang nggak iso belas, nggak iso keluar nanti ketinggalan kereta. Itu kita tidak boleh. Kita boleh diperbolehkan untuk sholat di atas kendaraan. Kalau biasa-biasa saja, kalau kita jalan-jalan ya, jalan-jalan ke Surabaya umpama, niatnya jalan-jalan, ya usahakan jangan sampai kita sholat di atas kendaraan. Turun, banyak masjid, turun saja. Setelah Rasulullah, kalau memang dalam keadaan waktu itu tidak ada waktu sholat, ya sholat, berhenti, sholat bareng sahabat-sahabat. Jangan sholat di atas kendaraan. Mama ke Jakarta, tapi masih nyukup waktu untuk jamak kosor, di jamak kosor saja. Utamakan itu ya. Ketika masih memang ada waktu untuk bisa jamak dan kosor, usahakan jamak kosor. Jangan sholat di atas kendaraan dulu. Ya. Tapi sudah niat nih jamak kosor, mama. Saya nanti jamak takhir di akhir. Ketika di akhir waktunya udah habis, mau habis nih. Gurung-gurung keluar kendaraan ini, ya udah. Jadi jamak takhirnya di atas kendaraan. Jamak takhir dua sholat itu di atas kendaraan boleh, karena memang sudah nggak ada waktu. Oke, itu dan kita mungkin lanjutkan ke pertanyaan seperti ini. Monggo, ada yang pertanyaan? Mengenai arah kiblat Ustaz, kan saya dulu itu pernah bertamu Ustaz, tapi lupa di daerah mana tepatnya. Nah, setahu saya di rumah dan di Jember ini arah kiblat itu barat, serong ke kanan sedikit, serongnya ke kanan. Nah, di suatu tempat itu sama pemilik rumahnya itu katanya serongnya kiri Ustaz, atau itu memang lokasinya yang memang mengharuskan kiblatnya ke arah lebih kiri atau gimana? Soalnya saya bingung juga. Paling di Rusia paling ini. Kok ke barat tapi nilainya lebih kiri sedikit. Oh gitu. Eropa paling gitu. Kebetulan masih Jawa Timur. Lupa tapi area mana. Jawa Timur sama. Itu. Jawa. Ini kan sudah pakai kompas. Belum bisa pakai. Enggak. Kompasnya dari. Iya, hanya mana paling. Oh iya. Iya, mungkin miring agak ke kanan sehingga diharuskan untuk miring ke kiri. Kalau ketentuannya memang di kompas, kita lihat kompas itu barat, lalu kita ambil kanan 270 derajat sampai 300 derajat. Bias itu patokannya. Bukan ke kiri, kalau ke kiri malah melenceng, nggak tahu kemana itu. Ke Amerika saja. Bisa ke sana. Jadi itu oke. Sekarang ada juga kalau di HP aja dengan di Play Store ya, dengan download itu ada kiblat, arah kiblat. Bukan, karena saya pernah ini dulu, saya lupa waktu itu, memang lupa dengan ini, dengan 270 derajat. Saya disuruh untuk menentukan arah kiblat. Saya pakai kompas di HP juga waktu itu. Oh, niki Gus, pun niki kiblat nih. Moro Gusnya itu ke atas, ke lantai 2, dilihat. Loh, Mas, masjid sana kok ada ke sana? Oh, nggih, aku tenang kan. Nih Gus, tak miringkan kanan buat derajat, tak luruskan. Sampun Gus, sampun beres. Nah, emang seperti itu ya. Dan waktu itu ya pernah salah juga, pernah lupa, namanya juga manusia ya. Nah, pernah lupa, pernah salah. Itu ceritanya. Kondisi rumah bisa ya. Yang penting ketika kita menggunakan kompas, sudutkan ke kanan 270 derajat.
Itu patokannya. Gitu, monggo. Yang lain? Menyambung di pertanyaan kemarin ada teman saya ngechat katanya sempat ikut tafsir kemarin katanya itu bahas soal tahajud. Nah dia tuh nanya kalau misalkan seumpama dia kan lagi ngekos kan Om. Nah itu di tempat kosnya itu ya ada semacam hal-hal yang menakutkan gitu. Betul. Nah waktu mau dia tuh kayak takut gitu katanya mau dibutuh apakah boleh tayamum? Ya saya nggak bisa jawab. Ya mungkin saya tanyakan bisa. Takut ya, apakah boleh bertayamum? Tayamum itu boleh dilakukan ketika kita tidak ada air, bukan kita takut, nggak ada urusannya. Atau ketika kita dalam keadaan sakit, ya tetap wajib wudu, uang ada air. Takut itu kan diri kita, ya. Permasalahannya pada diri hati kita, apalagi takut itu termasuk adalah salah satu kualitas iman kita mulai turun, agak turun. Kita takut dengan setan, berarti kualitas iman kita mulai, itu udah tandanya. Jadi kalau kita takut, usahakan baca ayat-ayatnya, ayat kursi boleh, ayat yang lain boleh, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas dibaca, Bismillah, ya berangkat. Nah, gini caranya kita menghilangkan takut, disampaikan Mas. Ya Allah, saya yakin Allah ada di samping saya. Allah selalu ada di samping saya. Wis itu aja yakin. Allah tidak akan meninggalkan saya di tempat manapun, dalam keadaan apapun. Itu yakin itu insya Allah udah gak inget setan sudah. Zaman berjalan di petang-petangan ya, petang-petangan berjalan kaki ataupun di samping kuburan Bapak. Tapi saya yakin, ya Allah, panjenengan ada di samping saya. Panjenengan tidak akan meninggalkan saya dalam keadaan apapun dan situasi apapun. Sudah guys, kalau ingat setan kan? Ini sudah saya praktekkan. Kalau jenengan ingat setan berarti jenengan nggak ingat Allah. Itu aja guys intinya. Kalau jenengan pikirannya setan toh, jadi jenengan mulai melupakan. Kalau jenengan ingat Allah, mulut kita mengucapkan Allah, tapi kita ingatnya setan. Bisa. Gak usah mengucapkan wes, cukup hati saja. Allah samping saya. Allah akan menjaga saya dalam keadaan apapun. Saya masih punya Tuhan. Setan, saya masih punya Tuhan. Jangan ganggu saya. Selesai sudah. Insya Allah takutnya hilang. Sampai kan gitu. Saya masih punya Tuhan. Saya mau wudhu, ini setan. Saya mau wudhu, saya mau menghadap Tuhan. Saya mau menghadap Tuhan saya mau sholat. Jangan ganggu saya. Insya Allah nggak diganggu. Insya Allah. Karena seperti itu juga, ini menurut cerita ya. Saya nggak pernah lihat setan. Jujur nggak pernah lihat setan. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat setan, ya nggak tahu. Saya pribadi nggak pernah lihat setan. Itu kadang-kadang karena hati kita gitu loh. Hati kita kepikiran setan terus akhirnya terlihat setan. Nah, gitu. Jadi yang nggak usah kepikiran. Ya, yakin aja Allah di samping kita, Allah akan menjaga kita. Nah, kita masih punya Tuhan, kita masih punya Allah. Niku. Nah, tetap harus wajib wudhu. Karena itu adalah kualitas iman kita mulai turun. Kalau kita percaya. Kalau percaya setan wajib kita percayai karena itu adalah makhluk Allah, wajib kita percayai. Maksudnya adalah kita takut ke setan, itu berarti kita mulai turun imannya. Jadi, mau yang lain? Kan tadi dikatakan kalau Langsung pertanyaan Ustaz. Iya, pertanyaan dia. kalau seumpama tayamum itu
kan dilakukan 1 kali sudah apa untuk sholat wajib kan. Ya, satu kali. Nah, nah tadi kan istiqomah sholat sunnah. Nah, kalau seumpama kayak di gunung gitu kan terus berjalan ke tayamum kan nggak ada air, mau melakukan sholat sunnah kan? Ya enggak apa-apa. Tayamum ya. Tayamum. Itu sholat sunnah. Ya emang apa namanya? Kalau nggak ada air diwajibkan kita diperbolehkan untuk tayamum. Sholat sunnah gitu. Sholat sunnah. Ya enggak apa-apa sholat sunnah. Gimana maksudnya, Mas? Iya. Oh enggak, sebenarnya ya satu kali sholat itu ya sholat itu gitu. Sholat kalau rangkaiannya boleh, rangkaian kan itu maksudnya. Masih rangkaian. Maksudnya itu sholat duhur kita pakai tayamum yang duhur itu untuk asar, itu yang enggak boleh. Kalau masih satu waktu masih di tempat yang itu ya boleh Kayak kopiah boleh masih yang boleh karena masih satu waktu ya. Ditambah sih bisa. Lagi dulu tambah gaji. Terus tadi lupa ya, umpama kan ada sekarang sholat apa namanya sholat Idul Fitri ya. Jadi kan mungkin pernah sholat Idul Fitri di lapangan. Saya pun juga pernah sholat di lapangan 2 kali saya pernah sholat di lapangan. Itu boleh, meskipun lapangannya ya kita tahu lapangan ya pasti dibuat untuk gembala kambing ya. Itu ada, kecuali lapangan sepak bola yang sudah sertifikasi FIFA ya Pak. Gak mungkin ada kambing di dalamnya, ada ayam nggak mungkin. Tapi kalau terstandar kepala desa ya, ya bisa jadi dibuat untuk gembala kambing. Boleh sholat di sana asalkan ini menurut ulama ya, jumhur ulama panitianya harus cerdas nih sebenarnya. Kalau cuma pakai sejadah kecil itu menurut ulama kurang yakin itu. Masih kemungkinan kaki kita nempel tanah. Ya, masih kemungkinan ini. Karena kan ya nggak tahu ya. Terus atau sejadah perempuan mau kena perempuan masih nempel tanah, masih kemungkinan. Sehingga apa yang harus dilakukan panitia? Dibeber wis apa namanya terpal sepanjang mungkin, sebesar mungkin. Sudah. Itu caranya. Ini sampaikan jika jenengan panitia sholat Idul Fitri sampaikan itu. Karena ya ada kemungkinan terjadi seperti itu. Kaki kita nempel tanah. Ya, tanahnya nggak tahu. Mas Najis, ayo. Pas di belakang kita ada apa kotoran kambing. Orang nggak tahu. Atau pernah ada anak pipis di situ kan nggak tahu. Atau apa mau kena kamu kan besar mau kena itu. Kena samping, kena sudah tidak bisa. Ya, jadi harus dipasang terpal agar terpalnya juga harus suci. Ya. Bukan terpal untuk mereka kadang ya, istilah terpal kotor, terpalnya juga harus suci. Ini sampaikan kepada panitia-panitia. Saya pernah sholat juga bukan di lapangan. Ini mungkin itu ya. Ada lagi mungkin? Monggo silakan. Ada lagi? Pilih menunggu bertaruh kan. Menunggu bertaruh ya. Ya. Ampun. Menjelas. Jadi kalau ada yang tanyakan besok gak apa-apa. Kayak Mas tadi ini pembahasan kira kemarin, tapi dibahas sekarang. Sebenarnya kalau ini banyak yang permasalahan kita, banyak sekali. Terasa ngapa itu banyak. Mungkin kalau saya ingat, saya akan sampaikan minggu depan. Permasalahan, cabang-cabang permasalahan muskilat yang ada di dalam fikih syarat sahnya salat. Sebelum kalam, monggo kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala
سيدنا محمد طب القلوب وزوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.